Ya, semangat pagi Sobat Improvement. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam webinar PKM kali ini. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yozi Samsubar yang akan bertindak selaku moderator memandu acaranya webinar hari ini sampai dengan selesai. Baik Sobat Improvement, mengenai lembaga kami, PKM Consultant merupakan lembaga konsultasi pelatihan dan riset yang sudah berdiri sejak tahun 1987. Kami memiliki spesialisasi dalam 3 bidang utama, yaitu productivity and quality management, human capital development, dan juga service excellence. PKM Consultant juga dipercaya oleh ASCM atau Association for Supply Chain Management sebagai satu-satunya premier Epic Training Partner yang pertama di Indonesia yang membantu menyelenggarakan training bagi para profesional supply chain yang ingin memperoleh sertifikasi dalam bidang CPIM Certified in Planning and Inventory Management, CSCP atau Certified Supply Chain Professional, CLTD atau Certified in Logistics, Transportation and Distribution, dan juga yang baru saja launch adalah CTIC atau Certified in Transformation for Supply Chain. Baik Sobat Improvement, pertama-tama kami ingin menyampaikan mengenai tata cara pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, dimohon para Sobat Improvement mematikan fitur suara pada Zoom selama acara berlangsung. Kemudian harap mengganti nama garis miring username dengan format nama garis miring perusahaan untuk kami memudahkan mengenali Sobat Improvement pada saat dilakukan sesi tanya jawab. Kemudian selama paparan berlangsung dipersilahkan untuk bertanya menggunakan fitur Q&A. Formatnya adalah nama, koma, perusahaan, koma, dan pertanyaannya. Kami akan membuka sesi tanya jawab setelah paparan dari pembicara selesai. Webinar kita kali ini mengangkat topik Empowering Digital Supply Chain with SCORE Digital System. Webinar ini adalah bagian akhir dari rangkaian webinar tiap bulan sebelum final event International Seminar dengan tema Driving Supply Chain Excellence menggunakan Using SCORE pada November 2024. Mengapa kami mengambil topik ini? Transformasi digital seperti yang sudah kita ketahui semakin menjadi kebutuhan dalam rantai pasokan modern. Teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things atau IoT dan analitik data memungkinkan perusahaan untuk dapat melihat, meningkatkan visibilitas, meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Namun, mengadopsi teknologi ini tanpa kerangka yang jelas bisa menjadi tantangan. Disinilah SCORE hadir sebagai panduan. SCORE atau Supply Chain Operation Reference membantu organisasi mengintegrasikan teknologi digital secara efektif dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengukur, menganalisa, dan memperbaiki kinerja rantai pasokan. Supply Chain Operation Reference atau SCORE adalah sebuah model yang menyediakan metodologi, alat diagnostik, dan alat benchmarking yang membantu organisasi untuk melakukan perbaikan yang signifikan dan cepat dalam proses rantai pasokan. SCORE adalah hasil produk dari ASCM setelah penggabungan antara Supply Chain Council dan ASCM sendiri. Sebelumnya ASCM dikenal dengan nama APIX. Merger atau penggabungan tersebut terjadi pada tahun 2014. Kemudian model ini juga merupakan satu-satunya standar rantai pasokan yang komprehensif, diterima secara universal dan dapat diakses secara terbuka, yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar hingga perusahaan menengah dan kecil.
Bila kita lihat perbedaan antara rantai pasokan tradisional dengan jaringan pasok digital akan tampak seperti ini. Rantai pasok tradisional digambarkan sebagai proses linear yang terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari plan, source, make, deliver, hingga return, serta dukungan enabler. Proses ini cenderung lebih statis dan kurang fleksibel. Kemudian model yang kedua, jaringan pasok digital, digambarkan sebagai sebuah jaringan yang saling terhubung dan dinamis. Setiap tahap dalam proses rantai pasok saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Penggunaan teknologi digital memungkinkan proses menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan responsif terhadap perubahan-perubahan. Jadi perbedaan utamanya adalah antara keduanya dari sisi konektivitas, dari sisi fleksibilitas, efisiensi, dan juga visibility. Untuk itu kami telah mengundang seorang pakar supply chain untuk membahas lebih dalam topik terkait. Beliau adalah Bapak Iwan Nova, CPIM, CSCP, Skor Profesional, dan CTSC. Beliau adalah supply chain expert dan Epix Master Instructor. Semangat pagi Pak Iwan, apa kabar? Oke, selamat pagi Pak Yozi, semangat pagi Bapak Ibu semua, selamat bertemu. Baik. Sebelum masuk ke pemaparan, kami akan menyampaikan kembali mengenai tata cara pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, diharapkan para Sobat Improvement mematikan fitur suara pada Zoom. Kemudian harap mengganti nama dengan format nama garis miring perusahaan untuk kami nanti memudahkan mengenali Sobat Improvement pada saat terjadi sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, selama paparan berlangsung dipersilakan untuk bertanya, menuliskan pertanyaannya pada fitur Q&A. Formatnya adalah nama, koma perusahaan, koma, dan pertanyaannya. Nanti akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Baik, pastinya Sobat Improvement sudah tidak sabar lagi. Pak Iwan Nova, kami persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Yozi. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu semua, semangat pagi. Saya akan coba dalam waktu 40 menit untuk memperkenalkan mengenai apa itu SCOR ya. Sekarang namanya jadi SCOR Digital Standard ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari supply chain. Jadi definisi supply chain itu adalah jaringan global yang digunakan untuk mengirimkan barang atau jasa dari mulai supplier ke pabrik sampai ke end customer melalui pengolahan informasi, mengolah material menjadi produk jadi, dan mengolah keuangan. Ya. Kemudian ada satu tambahan lagi juga untuk mengelola barang yang perlu di return. Ya. Di return itu bisa untuk diolah kembali atau karena reject dan sebagainya. Nah, dengan berkembangnya teknologi digital, kemudian berkembangnya globalisasi, supply chain tidak jadi linear ya. Jadi sekarang saling terhubung atau disebutnya interconnected ya. Jadi perusahaan itu bisa memiliki banyak supplier, kemudian supplier ini dapat menjadi supplier bagi pabrik yang lain, dan satu pabrik bisa menjadi supplier bagi beberapa sistem distribusi. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya dari pabrik ini dia mensuplai ke distributor di sini, ya ada 3, tapi ada juga pabrik lain memberikan barangnya melalui distribusi ini. Ya, jadi saling terhubung. Oleh karena itu tidak bisa lagi menggunakan skor yang lama ya. Jadi ada skor lama itu skor versi 12 ya. Maka dikembangkanlah yang namanya skor digital standard ya. Jadi sama ya, prinsip sama skor tapi berbasis digital dan dia bisa menangani kondisi yang interconnected tadi ya. Dan dibutuhkan kecepatan untuk merespon perubahan demand ya. Jadi seperti definisinya, skor itu adalah referensi ya. Jadi semacam rujukan atau acuan untuk seluruh proses supply chain. Jadi di dalam skor itu ada kerangka ya. Jadi disebutnya 4P, ada proses ya, ada pengukuran, ada practice, sama satu lagi ada people ya atau skill yang dibutuhkan untuk menangani supply chain.
Dan framework itu juga mendukung teknologi dan sustainability untuk komunikasi di antara mitra supply chain sehingga lebih efisien, lebih responsif dan lebih cepat dan juga lebih lincah ya atau agile ya. Nah, jadi dengan berbasis digital dikembangkanlah namanya Score DS ya, ini digital standard untuk pembaruan dari yang versi lamanya. Jadi kalau versi lama itu sifatnya linear ya, satu arah dari mulai supplier, kita lihat sini ke pabrik atau ke perusahaan kita, kemudian ke distribusi sampai ke end customer. Nah, di dalam proses skor yang lama itu ada 6 ya. Jadi ada plan, source, make, deliver, return, dan enable ya. Nah, kemudian karena berkembangnya teknologi dan juga butuh supply chain yang lebih cepat ya, lebih lincah, dikembangkanlah yang di sebelah kanan ini namanya Score DS ya, digital standard. Jadi tidak linear, tapi dia bergerak secara infinity ya. Kalau Anda lihat itu ada simbol infinity, baik vertikal horizontal. Jadi di sini yang tadinya demand, di sini kalau order itu tadinya nggak ada di sini ya. Jadi kalau misalnya dari customer itu buka order ke kita, nah ini ada order. Dikembangkanlah ini order. Kemudian untuk pemenuhannya itu dari sisi demand. Kemudian dari supply berarti ke source-nya ya, dari kita ke supplier itu ada source ya, masih ada di sini source. Kemudian yang make ini itu menjadi transform ya. Jadi make itu istilahnya mengubah material menjadi produk jadi ya, itu disebutnya transform. Kemudian return-nya tetap ada. Nah, return itu menjadi regenerate. Misalnya barang return itu dibuat lagi, direfabrikasi, remanufaktur dan seterusnya. Kemudian plan-nya tetap ada. Nah, untuk mengendalikan semua itu ada namanya orchestrate ya. Nah, orchestrate itu sebelumnya adalah ini enable ya. Jadi enable itu berubah jadi orchestrate ya. Jadi itu perbedaannya. Nah, tujuannya itu intinya sama dengan yang sebelumnya adalah memenuhi customer demand. Jadi dia ada 7 proses mulai dari orchestrate. Jadi kalau orchestrate itu ibaratnya kalau sebuah orkestrasi ya, ada konduktornya menangani semua pemain pianonya, biolanya, drumnya, perkusi dan seterusnya ya. Nah itu namanya orchestrate. Nah kemudian ada plan, order, source, transform, fulfill dan return ya. Digunakan untuk menganalisa strategi supply chain perusahaan, menghitung kinerjanya dan membandingkan untuk melakukan perbaikan. Ya, jadi intinya untuk improvement ujung-ujungnya. Nah, di dalam supply chain score itu, ya seperti saya sebutkan tadi, ada 4P. Pertama, proses. Ya, tadi prosesnya ada 7. Kemudian ada performance atau kinerjanya. Ya, kita ukur kinerja kita, kemudian kita bandingkan dengan perusahaan lain, atau kita benchmark, kita cek gap-nya, kemudian bagaimana mencapainya. Ya. Kemudian ada practice. Jadi, score ini memberikan practice-practice yang bisa kita jadikan acuan untuk meningkatkan kinerja supply chain kita. Ya, praktis itu tidak harus teknologi, tapi yang sudah umum diketahui misalnya seperti sales operation planning, vendor manage inventory, dan seterusnya. Kemudian juga ada namanya praktis ya. Praktis itu untuk solusi ya. Kemudian satu lagi ada yang namanya people ya, atau disebutnya skill ya. Jadi untuk menjalankan supply chain itu, misalnya orang warehouse ya, orang warehouse itu butuh skill apa ya, orang inventory butuh skill apa, orang planning butuh skill apa, itu semua ada di situ ya. Jadi itu 4P. Nah pertama saya bahas mengenai performance ya. Nah sebagai acuan ya, Anda bisa membuka ya, silakan buka browser. Di sini ada Anda klik namanya score.escm.org ya, Anda buka, nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia open ya. Nah, di sini bisa kita lihat misalnya kita ingin tahu performance ya. Ini kita klik performance, ini ada definisinya ya. Nah, kemudian dia dibagi atas resilience ya. Reliability, misalnya kita klik reliability,
Ini sebelah kanan definisinya, kemudian di bawahnya ada cara menghitungnya, calculation. Ya. Nah, kemudian sebelah kiri itu ada hierarkinya. Jadi kalau skor itu dia pakai hierarki, ya, level 1 sebagai alat ukur, level 2 untuk diagnostiknya, level 3 untuk diagnostiknya. Ya. Oke, jadi Anda silakan buka ini, ya, skor ascm.org, ya, nanti Anda bisa lihat. Nah, di dalam pengukuran itu ada 3 bagian utama, ya. Pertama, resilience, ya. Resilience itu kembali ke titik normal bila ada gangguan, ya. Jadi begitu ada gangguan demand-nya menurun, kita yang supply bisa mengikuti. Begitu demand-nya naik, kita juga bisa mengikuti, ya. Itu resilience. Atau ada gangguan supply, kita punya backup supply sehingga bisa bertahan, ya. Nah, itu dibagi atas 3, reliability, responsiveness, dan agility, ya. Reliability itu ketepatan pemenuhan order secara perfect, ya. Jadi tepat waktu, tepat kuantiti, tepat dokumen, tepat lokasi, dan seterusnya. Bisa Anda lihat di referensi yang tadi di browser Anda. Kemudian selain mengukur dari sisi customer, ya, ini dari sisi customer, kita juga bisa mengukur dari supplier kita, ya. Kemudian juga bisa mengukur seberapa perfect kalau ada return, ya, misalnya ada garansi, ada jaminan, kelebihan stok, kemudian akan di recycle material dan seterusnya. Kemudian kedua adalah kecepatan memenuhi order, ya. Jadi itu namanya cycle time, bisa Anda lihat lagi di browser nanti. Kemudian kelincahan dalam memenuhi demand yang fluktuasi, ya. Jadi kalau demand-nya menaik atau turun, ya, kita bisa lincah. Nah, kemudian yang kedua adalah ekonomik, itu dibagi atas 3, cost, profit, dan aset. Ya, ini level 1-nya, jadi ada kodifikasinya. Kemudian yang terakhir adalah sustainability, karena sekarang udah zamannya sustainable, jadi ramah lingkungan dan ramah sosial, ya. Jadi itu performance. Nah, dia kalau skor itu Anda nggak usah bingung, dia dikasih titik gini, ya, dot ini itu untuk menunjukkan level, ya. Di level yang paling atas, ya, itu adalah namanya atribut, ya, semacam strategi lah, ya, strategi, reliability atau keandalan. Nah, level 1 itu cara mengukurnya, ya. Jadi Anda bisa lihat di browser tadi perfect order fulfillment itu adalah jumlah order yang perfect dibagi order diterima. Jadi kalau Anda terima dalam sebulan 100 order, misalnya ada 100 order, yang 80 itu oke dalam bentuk perfect gitu, ya. Nanti kategori perfect ada, Anda lihat sana, berarti itu 80%, ya. Nah, kemudian dipecah lagi, ya, untuk mendiagnose si level 1 itu ada level 2, ya. Misalnya dia harus 2.1, ya. Kita lihat di sini. 2.1 itu adalah order yang dikirim secara penuh, ya. Nah, ini kalau diklik penuh itu berarti kuantitinya. Kalau orang mintanya 100, dikirim 100 itu berarti 100%, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi ada RR 21, 22, dan 23. Kemudian level 3 untuk men-breakdown lagi yang level 2. Ya. Jadi kalau di sini deliver item akurasi. Jadi itemnya tepat sesuai. Dia minta SKU A1, kita kirim A1, ya. Seperti itu. Jadi itu kodifikasinya. Kemudian sekarang kita bahas prosesnya, ya. Kalau untuk proses, dia ada 7 proses, ya. Ada orchestrate, plan, order, source, transform, fulfill, return, ya. Kemudian elemen proses yaitu proses untuk melayani customer, mulai dari order entry sampai pembayaran. Kemudian aliran fisik material dari supplier hingga end customer dan seluruh interaksi market. Sehingga dengan adanya 7 proses ini memudahkan untuk menjelaskan proses supply chain yang rumit dan kompleks menjadi lebih sederhana. Ya. Jadi misalnya ada perusahaan UKM gitu, ya. Saya kok ribet-ribet banget gitu, ada orchestrate segala macam. Mungkin yang Anda perlukan hanya misalnya source-nya bagaimana, ya. Kemudian plan supaya balance antara demand supply seperti apa, dan seterusnya. Jadi ini sebagai acuan, tidak harus semua diterapkan sesuai kebutuhan. Ya. Jadi di sini prosesnya ada orchestrate, ya.
Jadi kalau orchestrate itu semacam enable kalau di versi lama. Ya. Jadi kalau kita lihat ke browsernya, kita lihat proses, ya, kita klik orchestrate. Nah, ini orchestrate itu, ini ada keterangannya sebelah kanan ya, integrasi dan enable untuk strategi supply chain, ya, meliputi aturan bisnis, alat ukur, continuous improvement, mengolah data dan seterusnya. Sebelah kiri bawah Anda lihat semua ada 13 ya. Ada strategi sampai segmentation dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda klik lagi, dia akan muncul lagi sebelah kanan ya. Nah, ini urutannya, hierarki dan seterusnya. Oke. Kemudian ada plan ya. Plan itu bagaimana mengembangkan rencana ya. Jadi kalau kita ada plan to source, plan to transform, plan to fulfill dan plan to return. Kemudian ada order yang berhubungan dengan customer purchase order, ada source, pengadaan barang dan jasa, kemudian ada transform, itu membuat produk ya. Jadi kalau dulunya namanya make, kalau di skor 12. Kemudian fulfill, pemenuhan order ke customer, kalau dulunya namanya deliver ya, kalau di sebelumnya. Kemudian return, mengembalikan produk atau jasa dari customer. Nah, level proses itu sama, dia ada 3 juga. Yang level 0 hanya orchestrate aja. Yang lain nggak ada level 0. Ya. Yang lain dimulainya dari level 1. Jadi kalau level 1 itu adalah proses utama. Ya. Jadi ada plan, order, source, transform, fulfill, dan return. Ya. Nah, misalnya kita pecah yang order ya, order nih. Order itu nanti turun, dia menjadi ada 3 ya. Jadi ada O1 itu B2C, jadi pemenuhan order business to customer. Jadi kalau business to customer itu semacam consumer goods lah, mulai dari pabrik ke distributor, ke wholesaler, sampai ke retail. Ya. Kalau O2 itu B2B, dari pabrik ke pabrik. Ya, misalnya Anda membuat packaging, dikirim ke pabrik consumer goods. Gitu ya. Kalau O3 intracompany. Ya. Nah, kemudian untuk O1 di level kategori ini turun lagi dia ke level 3, itu elemen prosesnya. Jadi hierarkinya. Jadi kalau kita terima dari B2C, pertama terima customer informasi, kemudian apply loyalty status, build order, dan seterusnya. Ya. Anda bisa lihat di sini, Anda klik order, oke, klik order, nanti Anda turun order B2C, ya. Nanti sebelah sini ada hierarkinya. Misalnya apa yang dimaksud dengan receive customer order, Anda bisa klik. Nah, ini intinya seperti itu. Ya. Jadi semua tersusun sedemikian rupa memudahkan kita untuk memetakan supply chain kita untuk proses order ini. Ya. Oke. Nah, untuk level 4, skor nggak ada. Jadi level 4 hanya untuk perusahaan. Jadi perusahaan itu misalnya ingin meningkatkan proses supaya cepat pengirimannya, ya. Nah, mereka melakukan Six Sigma atau Lean dan seterusnya. Ya, jadi ini masing-masing perusahaan ya untuk improvement. Kemudian practice, ya practice membantu practice manakah yang memberikan dampak terbesar untuk mendapatkan benefit yang maksimum. Ya. Jadi dia ada level 1, best practice, kemudian level 2 yang terhubung dengan proses level 2 dan 3-nya. Ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kalau practice, Anda klik practice di atas ini. Ya, ini definisinya. Nah, kemudian ini ada kategorinya. Kemudian di atas ini, nah ini, ya, ini kalau Anda klik, ini adalah beberapa best practice, ya. Misalnya kita ingin tahu mengenai best practice untuk planning dan forecasting, ya. Misalnya apa yang dimaksud best practice untuk min-max? Nah, ini ada min-max, ya. Ini prosesnya, ya, practice-nya seperti apa. Kemudian S itu source, ya. Kalau depannya itu ada kode S itu source, ya. Jadi ada kodifikasi. F itu fulfill, F12 berarti fulfill setelah menerima order sinyal dan seterusnya. Ya. Juga ada matriksnya dia, alat ukurnya, dan ada tipelnya. Ya. Nah, misalnya tipelnya
harus orang yang memahami inventory. Kalau kita klik lagi, nah ini inventory management seperti apa, skill-nya dibutuhkan apa. Ya. Oke, saya balik. Jadi itu practice. Nah, dalam memilih best practice yang cocok dengan industri kita, ya. Kemudian kita terapkan untuk implementasi harus tahu juga biayanya dan risikonya dan berapa return-nya. Nah, untuk memilihnya kita buat kuadran, nanti ada di slide berikutnya. Tujuannya kita mencari yang cocok dengan perusahaan Anda berdasarkan risiko, investasi, dan return-nya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sebelah kanan itu adalah effort-nya ya. Jadi sebelah kanan itu ini adalah effort yang dibutuhkan untuk implementasi. Kemudian yang atas ini adalah return-nya, apa namanya, value yang kita dapatkan ya. Nah, kita upayakan carilah best practice yang effort-nya rendah ya sebelah kiri, tapi return-nya tinggi. Namanya quick wins ya. Nah, kita cari dari best practice tadi mana untuk perusahaan kita. Ya, misalnya kita ingin memperbaiki source gitu ya. Untuk source itu apa tuh best practice-nya? Oke, kita pilih dari situ. Nanti yang quick wins kita coba terapkan ya. Jadi mudah diterapkan, investasinya murah, return-nya tinggi. Kemudian people itu meliputi skill ya. Jadi skill kemampuan untuk memberikan hasil yang ditentukan dengan minimal input. Ada experience, pengetahuan dan skill yang diperoleh dengan observasi atau partisipasi aktif. Ada training ya. Jadi ada yang misalnya dia pemula, dia harus melalui suatu training supaya mendapatkan skill. Ya. Kemudian kompetensi, suatu kondisi atau kualitas pekerjaan yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, di dalam skor itu kompetensinya dibagi seperti ini. Ya. Yang paling bawah itu pemula ya, sangat baru dalam bidangnya, memerlukan SOP dalam melakukan suatu tindakan. Kemudian naik lagi beginner, dia persepsinya masih terbatas, ya, belum bisa menentukan prioritas. Kemudian kompeten, dia udah paham apa goalnya, ya. Misal orang inventory, dia menangani 1000 item. Kalau yang beginner atau novice mungkin dia bingung dari 1000 mana yang penting nih. Tapi kalau yang kompeten mungkin dia bisa menerapkan ABC gitu ya. Pakai Pareto, dia tahu mana yang penting, yang skala penting, itu yang diprioritaskan. Kemudian yang proficient ya, dia melihat secara helikopter view lah ya, secara menyeluruh, dia bisa melihat prioritas dari suatu masalah. Kemudian kalau expert, dia bisa menerapkan pola pengalaman. Oh dulu waktu saya nangani inventory ini nih, cara gini nih, inventory ini service levelnya sekian, berarti harus safety stocknya sekian. Nah itu dari pola pengalaman dia udah bisa tahu seperti itu. Nah kemudian improvement, skor juga menawarkan improvement. Jadi dia dibagi atas 5 tahapan ya, disebutnya race track ya, semacam untuk balapan di atletik gitu ya. Jadi pertama itu engage ya. Engage itu melibatkan stakeholder untuk melakukan improvement, untuk mendapatkan dukungan eksekutif. Kemudian define itu menentukan apa strateginya, apa prioritasnya, kemudian ruang lingkupnya seperti apa. Kemudian di tahapan ketiga dia menggunakan skor untuk menganalisa kinerjanya dia. Kemudian juga location network. Location network itu jaringan distribusinya, prosesnya, kemudian praktisnya seperti apa, kematangan praktisnya, people dan teknologi. Kemudian baru dia develop plan ya untuk menentukan mana yang penting prioritasnya. Kemudian dia bikin kerangka waktunya ya. Kerangka waktunya jadi ada milestone-nya yang mana duluan, bertahap-tahapan seperti apa, baru di launching. Ya. Oke, jadi tadi mengenai skor, ya sekarang mengenai digitalnya sendiri ya. Nah, untuk digital itu kita merefer namanya Digital Capability Model (DCM) ya. Jadi Anda bisa buka juga browsernya. Jadi di sini ada namanya DCM. Jadi kalau Anda lihat, Anda coba klik di sini ya. Nah, ini dcm.iscm.org ya. Nanti akan muncul namanya Digital Capability Model ya.
for supply network. Oke. Jadi dengan kemajuan teknologi ya dan juga tuntutan supaya supply chain itu tidak harus linear ya. Jadi dia kalau dulu linear urutan gitu ya. Tiap step saling bergantung pada proses sebelumnya ya, mulai dari plan, source, make, deliver, dan return. Nah, sekarang dia saling terkoneksi ya. Dengan menggunakan teknologi digital, dia bisa meningkatkan visibility di setiap titik ya, yang informasinya saling terhubung. Nah, jadi kalau plan itu kaitannya dengan synchronized planning ya. Kalau source dengan intelligent supply, kalau make itu dengan smart operation. Kemudian kalau enable itu dengan ini beberapa. Ada connected customer, intelligent supply, synchronous planning. Ya. Oke, sebelum masuk ini saya jelasin dulu. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan bayangan ya, mendapatkan bayangan, Anda buka browsernya. Kemudian di sebelah kanan ini ada keterangannya. Ya. Misalnya Anda ingin tahu namanya smart operation ya. Jadi kalau Anda klik smart operation, ini keterangannya. Yaitu suatu kemampuan yang sangat responsif, sangat adaptif, berbasis digital, yang menghubungkan fungsi-fungsi berbasis digital sehingga terjadi sinkronisasi semua aspek produksi dan operation ya. Ini keterangannya. Nah, sekarang kalau Anda pengen tahu apa sih gambarannya, nah ini Anda klik lagi, ini learn more kalau Anda klik. Nah, ini ada contohnya nih. Jadi, nah ini misalnya, ini si Thomas ini adalah seorang operation command center director ya. Ini edukasinya, experience dan seterusnya. Nah ini ada a day in life ya. Jadi sebelum implementasi smart operation, tiap hari itu yang dilakukan seperti ini. Ya. Nah setelah implementasi, Anda klik after, dia berubah ya seperti ini. Kemudian di bawahnya juga ada teknologi enable-nya, pendukungnya, yaitu ada augmented workforce, ya, total operation synchronization dan sebagainya, ya itu sebagai gambaran lah, ya. Jadi Anda yang penting Anda buka lah ini ya webnya dcm.ascm.org ya. Nah untuk menerapkan DSN ini, ya, jadi ada 4 hal penting. Pertama ada semacam sense atau indera ya. Indera sense itu untuk membaca indikator dan mengidentifikasi analisa hubungan tiap node. Kemudian ada kolaborasi semacam control tower ya. Control tower itu kalau Anda bayangkan semacam air traffic control ya. Jadi kalau di bandara itu ada air traffic control yang mengatur lalu lintas pesawat ya. Nah, ini kalau di supply chain ada namanya control tower. Jadi dari end to end itu semua terhubung pakai sensor-sensor, baik itu GPS, apa namanya, data analis dan sebagainya. Dia bisa membaca semua peristiwa event yang ada di supply chain. Ya, misalnya tiba-tiba ada masalah supply ya, terlambat datang ya. Si control tower itu bisa mendeteksi, dia melakukan simulasi dan memberikan saran untuk mengantisipasinya gitu ya. Nah, itu namanya control tower. Jadi untuk menyelesaikan masalah ya integrasi orang, data dan komunikasi. Kemudian ada optimize ya, mengoptimalkan solusi. Jadi karena dia menggunakan teknologi, ada artificial intelligence, ada machine learning dan sebagainya, dia bisa mengoptimalkan solusi ya. Dan juga langsung merespon ya, dari planning menjadi action ya. Jadi itu 4 unsur dasar DSN. Nah, control tower itu elemen pentingnya dia melayani end-to-end solution. Jadi kalau ada masalah, misalnya ada material telat, mesin rusak, kemudian tiba-tiba di satu daerah demand-nya turun dan sebagainya, dia bisa memberikan alert ya, alarm lah. Nah, kemudian dia memberikan masukan ya secara strategik ya untuk menjaga kinerjanya. Kemudian dia juga merupakan capability, kemampuan baru ya, cara kerja yang lebih baik dan baru, dan juga membutuhkan proses yang baru ya. Kemudian dia memecah silo. Jadi kalau supply chain yang silo itu sendiri-sendiri lah. Orang marketing maunya palu gada, apa lu minta gua ada gitu ya.
orang produksi maunya high utilization, kalau bisa sekali jalan 2-3 hari supaya cost per unitnya murah ya. Nah itu nggak ada lagi ya. Jadi dipecah-pecah silo-silo itu yang intinya memuaskan customer ya. Jadi data yang tadi terpecah-pecah, proses terpecah-pecah itu disatukan. Kemudian menggunakan analisa yang advance ya. Itu yang penting dari control tower. Tapi control tower itu bukan semacam physical room. Jadi kalau kita suka nonton film science fiction gitu ya, misalnya peperangan gitu ya, ada satu ruangan banyak layar monitor gitu ya, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Jadi dia bukan semacam ruangan dengan banyak screen ya, dan juga bukan software ya, transportation management. Bisa aja software itu menjadi bagiannya ya, dan juga bukan merupakan dashboard yang kelihatannya bagus gitu, bukan seperti itu ya. Nah, untuk implementasi digital supply network itu ada kita butuh 5 stack namanya, 5 tumpuk lah. Jadi pertama itu kita perlu device. Device itu dia mendetek dan menangkap data digital, misalnya sensor, kemudian data itu ditransmisikan, ya, kemudian disimpan di database, kemudian diolah, data mining namanya. Selain diolah, dibuat dashboardnya, visualisasi. Misalnya ginilah, misalnya ada pengiriman barang dari Jepang ke Indonesia, kita monitor pakai GPS gitu ya, bakal datang 10 Oktober ya, ternyata ada badai di mana dia bakal telat 3 hari. Nah itu akan muncul di sini. Nah setelah itu akan muncul di sini semacam value, misalnya dengan keterlambatan barang ini kita bisa sourcing dari mana lagi nih. Nah nanti dia memberikan masukan-masukan ya, insight namanya. Nah setelah itu dari itu kita bisa hitung simulasinya cost-nya berapa ya, sehingga kita langsung memutuskan. Jadi cepat ya, nggak harus lihat Excel dulu, telepon sana, telepon sini, supplier ini, itu nggak ada seperti itu. Dia langsung cepat dalam waktu beberapa menit langsung kelihatan simulasinya ya. Contoh ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya katakanlah ini di pabrik gitu ya, ini layer 0, ada sensornya, ini sensor. Kemudian misalnya di mesin, misalnya mesin injection molding lah gitu ya, injection molding gitu ya, dipasang sensor tekanan, temperatur dan sebagainya, alirannya, flow segala macam. Kemudian di-connect ya, masuk database, muncul di sini ya. Nanti setelah muncul di sini, kalau mesin itu ada trouble, itu bisa dikasih masukan, misalnya di loading ke mesin yang mana lagi, ya, sehingga bisa diputuskan dengan cepat. Ya. Jadi itu contohnya penggunaan stack tadi ya. Nah, beberapa alat-alat di dalam membantu digital antara lain ada namanya digital twin ya. Jadi kembarannya digital. Jadi ada fisiknya, ada digital. Ya, jadi replika lah. Jadi misalnya kita di suatu mesin kita pasang sensor-sensor, ya. Kemudian sensor itu ditransmisikan lewat telemetri, itu bisa dibuat digital. Setelah dibuat digital bisa disimulasi. Misalnya kalau tekanan naikkan sekian, hasilnya gimana, tekanannya kurang, temperaturnya, flow-nya, materialnya diganti seperti ini, apa namanya, viscosity-nya diganti seperti ini, dan seterusnya lah, ya. Itu bisa disimulasi. Ya, jadi disimulasi nanti dapat insight, oh berarti temperatur ini, tekanan sekian yang akan menghemat pemakaian material sekian, akan mengurangi lead time sekian, akan mengurangi defect sekian, ya. Nah, itu bisa simulasi. Ya. Jadi tanpa perlu investasi dalam bentuk fisik. Ya, itu digital twin. Nah, ini alat-alatnya, teknologinya ada artificial intelligence, ya, machine learning, cloud, ya, additive manufacturing itu kalau Anda pernah dengar 3D ya, 3D printing ya, 3D printing itu namanya additive manufacturing. Jadi misalnya kita mau bikin prototipe sepatu gitu ya, kita udah punya gambarnya, nanti dia ngelapisin satu-satu ya, di editif ya, satu-satu ditumpuk jadi sepatu gitu ya. Kemudian IoT, Internet of Things seperti sensor semuanya, kemudian bisa dianalisa, kemudian digital reality, misalnya kalau kita pakai kacamata di gudang gitu ya, nanti perintah untuk mengambil di lokasi mana itu akan muncul di lensanya, yaitu namanya digital reality. Kemudian ada robot dan drone, blockchain,
cognitive automation. Ini artificial intelligence ya, jadi dia bisa belajar sendiri, lebih pintar dan lebih pintar. Kemudian ini contoh-contoh IoT, Internet of Things, ada sensor, device, network ya, end-to-end, ada platformnya, ada datanya, aplikasi analitik. Contohnya gini lah, misalnya kita pasang sensor ya di mesin-mesin, dia bisa memprediksi kira-kira mesin itu berapa jam lagi atau berapa hari lagi bakal ada trouble atau kinerjanya turun ya. Jadi nggak nunggu mati dulu baru kita bereaksi, tapi kita memprediksi. Jadi sebelum dia rusak kita udah mengambil action duluan ya. Itu contohnya. Blockchain ya, blockchain itu untuk tracking atau tracing aset ya. Jadi misalnya dari pabrik dikirim ke DC, nanti dimasukkan ke blockchain. Dari DC masuk customer. Pokoknya setiap kali terjadi serah terima transaksi itu bisa direkam ya. Dan blockchain itu nggak bisa diganti-ganti ya, seperti kripto lah, cryptocurrency ya, seperti kripto. Nah, keunggulan dari DSN ini adalah dia end-to-end transparansi ya, visibility-nya dari ujung ke ujung, kemudian sangat lincah ya, fleksibel dan proaktif ya, sebelum kejadian dia udah ambil antisipasi, kemudian saling terhubung dari supplier ke kita, ke distributor ya, dan seterusnya, dan mengoptimalkan sumber daya ya, dan juga pengambilan keputusannya itu holistik ya, menyeluruh ya, sehingga bisa mengurangi biaya dan meningkatkan penjualan. Oke, sekarang contoh-contohnya ya. Pertama ini saya kutip dari, kalau Anda mau cari referensinya, tadi ada bukunya Mittal ya, sebentar ya. Bukunya ini. Jadi DSN ini dikembangkan oleh Deloitte ya. Deloitte itu yang referensinya ada di sini. Anda bisa cari bukunya di Digital Supply Network dari Amit Sinha. Oke, ini contoh-contohnya saya ambil dari Amit Sinha tadi. Unilever ya. Jadi Unilever itu dia buat digital twin untuk mesin membuat sabun dan es krim ya. Jadi bukannya sabun dicampur es krim, bukan. Jadi ada pabrik sabun sendiri, pabrik es krim sendiri ya, dibikinlah digital twin ya. Dia pasang sensor-sensornya, dia bisa simulasikan secara digital, baik itu temperaturnya, kecepatan motor, tekanan segala macam. Kemudian dia masukkan data yang banyak itu di cloud ya, semacam database server gitu. Kemudian dia mengolah data tersebut dengan, kan datanya banyak tuh, setiap hari jalan mesinnya ya. Kalau running mau tipe A seperti apa, tipe B dan seterusnya, banyak SKU-nya kan. Nah, kemudian dia olah datanya pakai artificial intelligence, machine learning ya, sehingga dia bisa memberikan masukan-masukan untuk menghasilkan operasional yang lebih efisien dan lincah ya. Jadi dia bisa menghemat sampai 2,8 juta dolar untuk menghemat pemakaian energi, baik itu listrik, pemanasan, air, dan seterusnya. Kemudian mengurangi waste material, ya, dan produktivitasnya naik 1,3%. Ya. Kemudian dia mulai mengembangkan proyek itu di pabrik-pabrik lain, baik itu di Amerika Utara, Selatan, Eropa, dan Asia. Yaitu contoh digital twin di Unilever. Kemudian di Amerika itu ada namanya Georgia Pacific, dia penghasil tisu, paper, produk, pulp, packaging, ya, terbesar di dunia. Dia mendigitalisasi proses end-to-end, dari demand, supply planning, proses scheduling, eksekusi, warehouse, transportasi, semua dibuat digital. Ya. Kemudian dia mulai membangun SNOP, Sales Operation Planning. Goal-nya dia adalah memberikan data yang lebih akurat, best in class prosesnya, kemudian menggunakan teknologi yang lebih advance, kolaborasi yang efektif, ya, dan analytics. Dia mulai 2017 sehingga memberikan sistem yang terintegrasi tanpa sentuh ya, untuk menghitung demand, supply, produksi, dan menghasilkan plan yang optimal, dan juga mendeteksi bila ada potensi risiko demand supply. Ya. Nah itu semuanya cepat, jadi serba cepat dengan penerapan digital ini. Kemudian di Walmart, Walmart itu kendalanya ya, dia punya harus mengirim 853 juta karton, bayangkan dalam setahun ya. Untuk mengirim itu dia butuh sampai 2.100 trailer truk
dan dia bermitra dengan 70 transporter, mengirim 500.000 muatan ke 400 retail store-nya. Jadi Walmart tuh punya toko-toko tersebar 400 dikirim. Nah, waktu pengiriman selesai, dia harus bayar kan? Nah, waktu bayar itu dia harus punya proof of delivery. Jadi dia harus antara tagihannya dengan invoice-nya itu dengan SPK-nya, surat perintah kerja itu harus sesuai ya. Nah, karena si mitra itu punya ERP sendiri-sendiri ya, sehingga terjadi masalah dalam membayar invoice. Ya, jadi untuk rekonsiliasinya itu sulit. Misalnya dia ngirim ke 3 toko tanggal sekian, jumlah karton sekian. Ini invoice-nya. Nah, itu surat jalannya, apa benar diterima oleh toko seperti itu, dan seterusnya itu butuh waktu gitu ya. Butuh waktu. Akhirnya di 2019 dia menerapkan blockchain. Ya. Dia menggunakan sensor, GPS, web portal, mobile app ya untuk 27 titik distribusi. Ya. Sehingga proses pembayaran dan terjadi penghematan biaya. Karena kalau enggak dia si mitra itu lama untuk rekonsiliasinya tadi ya. Dengan ada blockchain itu begitu ada transaksi dikirim ke toko tanggal sekian jam sekian lokasi GPS ada kemudian di scan sama dia jadi kuantiti itu sesuai ya sesuai. Jadi semuanya itu udah terekam di blockchain. Jadi mudah untuk rekonsiliasi pembayaran. Nah, ini ilustrasinya satu invoice itu untuk setiap muatan dia memuat 200 data ya. Nah, jadi di sini yang sudah yang diketahui datanya, misalnya ada kontraknya, kemudian pengirimannya kemana, ukurannya berapa, tanggal sekian. Nah, ini yang terjadi selama pengiriman. Bisa ya dikirim 100 karton, mungkin sampai di sana cuman 97 yang 3 rusak gitu ya. Nah, semua itu dimonitor di sini. Kalau dia pakai cold chain pendingin itu juga dibaca temperaturnya. Setelah tiba di pesanannya itu di customer, ada proof of delivery ya. Jadi itu contoh di Kanada ya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi saya baru saja membahas tadi mengenai SCORE dan juga DSN, Digital Supply Network. Ini hubungan dengan sertifikasi ya. Jadi kalau Anda yang tertarik untuk sertifikasi, kalau SCORE DS itu dia ada di CSCP ya. Semua prosesnya ini, 7 proses itu ada di CSCP. Juga ada di CTST yang baru itu ada namanya Certified in Transformation for Supply Chain. Tapi kalau CPIM dia hanya membahas plan, source, dan transform. Kalau CLTD dia hanya membahas order, fulfill, dan return. Ya, jadi ini hubungan dengan 4 sertifikasi. Baik, sampai sini mungkin penjelasan saya singkat dan cepat ya, karena banyak yang akan disampaikan. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan diketik di chat ya. Sementara saya silakan lagi ke Bapak Yosi. Silakan Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Iwan atas paparannya yang luar biasa dan sangat memberikan inspirasi bagi kita semua tentunya. Ada banyak beberapa hal yang kami bisa catat di sini ya. Di antara yang pertama adalah SCORE merupakan guidance ya, bagi organisasi di dalam melakukan mapping, review, evaluasi. Dan juga untuk meningkatkan kinerja supply chain agar menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua adalah kami melihat bahwa SCORE DS ini merupakan memiliki suatu versi baru ya yang hasil dikembangkan dari versi sebelumnya yaitu versi 12. Dalam SCORE DS terdapat beberapa key capabilities baru ya. Misalnya adalah plan, source, transform ya yang baru, kemudian order juga yang baru. Sementara ada istilah baru juga yang disebut dengan fulfill, tadinya deliver dan juga return, dan satu lagi yang kami melihat baru adalah istilah orchestrate ya. Bagaimana kita bisa mengelola secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga adalah SCORE framework ya. Ini juga menyajikan yang disebut dengan SCORE Rest Track model yang memberikan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi program improvement dalam SCORE untuk dapat kita mencapai sasaran yang diinginkan. Dan yang terakhir kami mencatat juga bahwa dengan SCORE perusahaan dapat mengidentifikasi proses mana yang paling mendapatkan manfaat dari teknologi digital. Untuk kita mengukur dampaknya juga terhadap efisiensi operasional secara keseluruhan. Harapannya adalah banyak perusahaan yang telah menjadi proses transformasi, ternyata memang transformasi digital ini merasakan manfaatnya ya dengan adanya SCORE framework ini. Baik,
mungkin slide-nya bisa disesuaikan lagi. Silakan. Oke, Sobat Improvement, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Cukup banyak pertanyaan yang sudah masuk ya. Kami akan memilih beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan memilih, bentar ya, mengingatkan dulu nih kepada Sobat Improvement untuk yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur Q&A. Formatnya adalah nama, koma perusahaan, dan koma pertanyaan. Namun sebelum itu izinkan kami menyampaikan informasi penting ya mengenai rencana kami untuk menyelenggarakan international seminar dengan tema Driving Supply Chain Excellence Using Supply Chain Operation Reference atau SCORE yang akan diselenggarakan pada 12 November 2024. Kami mengundang langsung pembicara dari ASCM. Untuk itu kami persilakan Sobat Improvement yang tertarik untuk dapat segera mendaftarkan diri. PGM Consultant akan menyelenggarakan beberapa public training ya dalam hal ini, serta juga certification dari APIX bagaimana yang kami tampilkan pada layar ini. Kemudian juga PGM Consultant menawarkan beberapa in-house, tentunya dapat disesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing organisasi yang juga kami tampilkan di layar ini. Dan jangan lupa untuk public training kami juga memberikan diskon 10% bagi perusahaan yang hadir pada webinar hari ini. Baik Sobat Improvement, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Saya akan coba bacakan dulu ya pertanyaan pertama. Kita pilih dari pertanyaan yang sudah masuk. Kebetulan di sini ada pertanyaan yang pertama dari Pak Joko, tapi di sini saya nggak mengetahui perusahaannya dari mana ya. Mungkin pertanyaannya seperti ini, Pak Iwan. Bisa diperjelaskan langkah-langkah perusahaan di dalam melakukan transformasi digital ya, yang sesuai dengan apa yang diharap menggunakan framework sebagaimana yang tadi disampaikan ya untuk supply chain operation reference atau framework SCORE. Baik, jadi pertanyaannya langkah-langkahnya ya Pak ya, langkah-langkah untuk Agar bisa penerapan diperjelas ya. digital. Oke. Jadi gini Pak Joko, jadi intinya kalau skor itu dia kan hanya sebagai acuan ya. Jadi pertama sebelum masuk ke digital ya kita perbaiki dulu prosesnya. Kita perbaiki prosesnya, kemudian kita ukur kinerjanya, kemudian kita tingkatkan kinerjanya. Nah, digital itu hanyalah satu alat bantu ya. Jadi di dalam supply chain itu nggak harus semuanya langsung ke digital ya. Mungkin saya izin share screen dulu, Pak Yozi. Silakan. Oke, jadi ini saya ada contoh. Oops. Oke, jadi digital itu hanya alat bantu untuk meningkatkan kinerja ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke digital, langkah pertama adalah kita ukur dulu, Pak. Jadi kita ukur, misalnya kita ukur reliability ya. Reliability kita sekarang misalnya 70%. Nah, di sini kita bisa benchmark ya namanya score mark ya. Score mark itu nanti kita cari kalau 70% itu masuknya parity. Parity itu artinya 50% perusahaan itu ada di sini ya. Tapi kalau yang paling bagus itu superior ya. Jadi dari 100 perusahaan, ini bacanya kalau 90% bukan 90 perusahaan. Jadi hanya dari 100 perusahaan hanya 10 perusahaan yang dapat 93%. Nah, kita mau bersaing kemana? Misalnya
dari 77 kita mau naik ke advantage dulu lah, ke medium, gitu ya. Berarti ada gap misalnya sekitar 15%. Nah, itu kita tingkatkan. Nah, untuk meningkatkannya, kita lihat lagi proses mana kita kurang bagus, ya. People-nya apa yang kurang belum sesuai. Ya. Kemudian baru best practice apa yang cocok, gitu. Tadi kan best practice ada tuh, nggak harus semua teknologi. Jadi yang quick wins dulu. Jadi misalnya di best practice tadi kita cari yang mudah dulu untuk dicapai, nanti baru supaya mendorong untuk penerapan yang lain seperti itu. Ya. Jadi langkahnya seperti itu Pak. Jadi intinya kita ukur dulu, kita bandingkan, cek gap-nya, baru kita bikin race track-nya. Ya, race track-nya seperti ini. Nah dalam perjalanan misalnya misalnya setelah kita luncurkan ini, misalnya apakah kita butuh teknologi atau digital atau enggak, ya kita bisa lihat dari best practice-nya. Ya. Oke, silakan Pak Yuzi, pertanyaan Baik, lainnya mungkin ada? ya, baik, terima kasih Pak Iwan atas penjelasannya tadi. Baik, kami lanjutkan ya. Di sini ada pertanyaan dari Pak Didi Puji Cahyadi dari PT Omya Indonesia. Pemaparan terakhir tadi cukup menarik, yaitu ketika delivery sudah komplit dan invoice membutuhkan lampiran receive note, yaitu dengan menggunakan GPS tracking dan lain-lain. Nah, pertanyaan di sini apakah itu bisa diterapkan ketika transportasinya adalah 100% sewa, katanya Pak. Oke, jadi kalau ini contohnya ya, blockchain, itu bisa aja kita terapkan teknologi seperti ini selama mitra kita itu mau menerapkan proses ini. Ya, jadi gini, kalau di dalam supply chain, ya, supply chain itu kan intinya kolaborasi. Kolaborasi itu intinya apa yang kita bisa lakukan kalau kita punya kompetensi, kita lakukan sendiri, ya namanya make, ya kita lakukan sendiri. Tapi kalau kita nggak punya kompetensi, kita buy, ya. Nah, buy itu kita pakai mitra. Nah, mitra itu berarti harus memiliki teknologi yang sama, ya. Nah, contohnya di sini, kalau di sebelum dia menggunakan blockchain, masing-masing mitra udah punya ERP. Tapi karena interface-nya nggak bagus, sehingga banyak kesalahan dalam rekonsiliasi. Ya. Jadi kalau pakai blockchain bisa aja diterapkan untuk waktu transaksi lah. Jadi misalnya kita ngirim ke gudang, terima dimasukkan blockchain, nanti dari gudang kirim ke toko atau ke transaksi pindah ke truk gitu ya. Si truk itu waktu terima masukkan lagi blockchain. Itu bisa sih diterapkan. Oke, Pak Yosi Baik. silakan lanjut. Ya, baik, terima kasih Pak Iwanova. Jadi pada prinsipnya teknologi itu bisa diterapkan ya, khususnya menggunakan teknologi blockchain sebagaimana yang sudah diterapkan di Walmart Kanada. Nah, kita lanjutkan, ada pertanyaan lagi dari Pak Andi Kurniawan di sini dari Petrokimia Gresik. Beliau bertanya bagaimana mekanisme assessment atau audit score pada supply chain suatu perusahaan. Apakah bisa dilakukan internal perusahaan misalnya? Oh, oke. Jadi audit score ya. Jadi kalau audit score, balik lagi, sebentar kita lihat aja ke sini. Di sini kita buka skor, ya. Oke. Jadi pertama kita lihat prosesnya dulu, misalnya di tempat petrokimia, misalnya proses untuk misalnya untuk source gitu ya. Kita klik source ini ya. Nah ini source, ini ada alat ukurnya. Oke. Kemudian kita terus di source itu sendiri, kalau kita geser ke bawah ya. Nah, itu ada strategic source, indirect, direct procure, atau source return. Kalau strategic, misalnya indirect lah. Indirect source itu adalah barang jasa untuk memenuhi operation, tapi tidak langsung ke barangnya. Misalnya kalau di petrokimia, misalnya yang indirect tuh apa? Misalnya kayak lubrikan, grease atau apalah yang tidak langsung ke produk. Tapi kalau packagingnya itu ada ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini urutannya. Ada 7 urutan. Pertama ada order signal, product delivery, dan seterusnya. Nah, apakah si tempat Anda udah menerapkan apa belum? Ya, nanti kita klik lagi kalau order signal itu apa nih? Nah, ini order signal itu seperti ini, ya definisinya. Jadi dipetakan satu-satu gitu, Pak Andi, nanti baru bisa kita lihat, ya. Terus ada alat ukurnya lagi di sini, ada matriksnya ada, kemudian praktisnya ada, ya, praktisnya ada, kemudian people-nya juga ada nanti di bawah.
orangnya harus punya skill. Ini. Misalnya orangnya harus punya skill blanket purchase order, ya. Nah, blanket purchase order itu apa sih? Nah, seperti ini. Begitu kira-kira jawabannya, Pak Yozi. Baik, baik. Silakan Terima dilanjut. kasih atas jawabannya tadi Pak Andinov. Oke, terkait dengan hal ini tentunya kita bisa ya Pak ya, intinya di dalam melakukan internal audit ya, Bisa, berdasarkan framework yang sudah disampaikan ya oleh SCORE bisa, itu sendiri. bisa. Baik. Nah, ini ada pertanyaan baru lagi. Yang kedua, yang ketiga, itu adalah pertanyaan dari Pak Sigit Wahyu Kurniawan. Beliau dari Bari Kalebaut, PCI. Mohon penjelasannya terkait aktivitas SNOP atau SNOI atau IBP yang berjalan masuk ke dalam fungsi mana dalam SCORE. Jadi menanyakan Oke. aktivitas SNOP, SNOI dan IBP, Pak. Silakan, Pak. Oke, jadi kalau SNOP di dalam SCORE itu Ya. masuknya di praktis, ya. Jadi kan kalau kita definisi SNOP itu adalah membalance demand dan supply, ya. Nah, untuk membalance demand supply itu adalah satu praktis. Jadi nanti bisa dicari di sini di praktis. Contoh ya, misalnya kita lihat proses demand, misalnya fulfill demand, oke, sorry. Mulai dari plan dulu sebentar, dari plan ya, plan perfect. Ya, itu ada di HS01 tadi di bawah ya, Pak ya. Ada ya, oke. Jadi ini plan supply chain ya. Nah ini kan plan Dan supply chain itu adalah proses untuk menentukan supply itu memenuhi supply chain requirement atau demand ya. Nah jadi di sini misalnya capture external market, aggregate supply, assess, create. Nah ini balance ya. Kalau balance, nah itulah SNOP itu di situ. Nanti Anda bisa cari di best practice-nya. Nanti ada ini dia. Tuh, ya. muncul kan? Jadi intinya kan tadi, jadi kita mulainya dari plan supply chain ya. Oke, saya perlu cepat mungkin ya. Pertama kita plan supply chain ya. Plan supply chain kita klik. Oke. Nah, di dalam plan supply chain itu urutannya pertama kita menangkap external market signal. Itu demand market itu seperti apa? Ya kalau di SNOP itu product family ya. Kemudian kita agregat tuh family, kebutuhannya berapa? Misalnya kita misalnya kecap lah gitu ya. Kecap tuh ada isinya 50 cc, 100 cc, 300 cc, 1 liter, satu family berapa ya. Kemudian kita assess, create supply response. Berapa supply-nya? Supply-nya mampu menghasilkan berapa liter kecap tersebut gitu ya. Nah, terus yang langkah keempat baru kita balance di sini. Nah, di balance, seimbangkan. Nah, itu praktisnya ada tadi ya. Salah satunya SNOP. Gitu. Ya, ini kalau kita klik lagi ada SNOP, ada penjelasannya. Terus ada skill-nya juga. Oke, begitu Pak Yozi. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan. Cukup jelas penjelasannya tadi untuk bagaimana kita menjelaskan SNOP dalam framework SCORE ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi Pak. Izin kami menyampaikan. Di sini dari Pak Awan ya. Hanya saja tidak ada nama perusahaannya. Pertanyaannya adalah apakah ada kendala ya? Apakah ada kendala pada saat kita mengimplementasikan SCORE misalnya? Oke, jadi gini Pak. Kalau jadi gini, saya izin ke papan tulis dulu. Jadi kalau kita bicara tingkatan supply chain ya, maturity supply chain, pertama ada namanya multiple dysfunction. Perusahaan yang masing-masing departemen itu jalan sendiri-sendiri ya. Itu multiple dysfunction. Misal orang sales nggak buat forecast, orang produksi buat tanpa forecast ya. Pokoknya jalan sendiri-sendiri lah. Ya, itu multiple dysfunction.
Kemudian kedua, dia semi function. Masih dia sifatnya silo, ya. Jadi silo itu ya sama, masing-masing punya target sendiri-sendiri. Misalnya orang purchasing, yang penting dapat harga murah. Dia nggak mau tahu stoknya kelebihan lah, kualitas kurang bagus lah, delivery telat lah, dia nggak peduli. Yang penting itu. Orang produksi yang penting murah. Dia bikin long batch gitu, sekali jalan panjang, akhirnya overstock ya. Nah itu silo. Nah yang bagus itu adalah integrated ya. Nah, jadi kalau Anda mau menerapkan skor, ya bisa. Jadi Anda harus berantas dulu silo-silonya. Jadi Anda masuk dulu ke integrated company. Jadi kalau integrated itu salah satu cirinya dia membalance demand supply. Ya. Kedua, dia desain supply chain. Jadi waktu mendesain produk itu semua pihak terlibat, mulai dari supplier, purchasing, produksi, logistik semua terlibat ya. Jadi misalnya contoh IKEA ya, kalau Anda pernah dengar produk IKEA itu meja besar gitu ya atau kursi di packagingnya tipis sehingga satu kontainer isinya banyak. Nah itu namanya design for supply chain, design for logistik ya. Nah itu contohnya. Baru berikutnya dia extended merangkul ke supplier sama ke customernya gitu. Baru terakhirnya yang sekarang itu namanya orchestrated. Nah, orchestrated itu yang menggunakan score digital standard gitu ya. Jadi ada orkestrasinya lah di masuk supply. Tapi sebelum masuk ke yang score DS, Anda harus menghilangkan yang ini dulu, naik dulu ke integrated ya. Salah satunya ya tadi menerapkan SNOP, design for supply chain, ya seperti itulah kira-kira. Jadi nanti kalau udah integrated baru Anda merangkul pihak luar ke arah supplier maupun ke customer. Gitu Pak Yosi jawabannya. Ya, terima kasih atas jawabannya yang cukup komprehensif tadi ya Pak ya, mengenai apa saja yang menjadi kendala organisasi. Itu dilihat, kita mesti mengidentifikasikan kita dulu ya, posisi kita ada di mana saat ini dengan melihat supply chain maturity. Ya, baru setelah itu betul. ya, baru setelah itu kemudian kita mencoba untuk melihat kira-kira bagian mana yang bisa diimprove, itu tentunya dengan menggunakan framework dari SCORE. Baik Pak, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan nih, ada pertanyaan lagi ya, izin kami menyampaikan mungkin 1-2 pertanyaan lagi. Yang pertama adalah apakah SCORE juga menghandle yang terkait dengan pengelolaan manajemen risiko atau risk management dari Pak Amir. Nah ini kebetulan juga nggak ada nama company-nya. Manajemen risiko, setahu saya ada Pak ya, nanti ada di practice ya. Ada di practice, tapi saya nggak hafal di lokasi mana ya, tapi ada itu, pasti ada ya. Practice. Risk, ada kok, dia risk. Kalau nggak salah di orchestrate itu ada risk management. Ini ada di orchestrate Pak, ada dia risk, kita klik risk ini untuk identifikasi dan mengakses potensi gangguan ya. Nah itu ada mitigasinya segala macam, ada ISO, nah itu semua ada hierarkinya. Jadi jawabannya ada ya, lengkap situ ada metriknya, ada praktisnya, ada skillnya juga pasti ada nanti, ada performance ya, banyak situ ya. Oke, jadi jawabannya ada. Silakan Pak Yosi lanjut. Ya, baik Pak Iwan, terima kasih atas paparannya tadi. Jadi kalau kami melihat di sini bahwa memang framework daripada SCORE itu cukup lengkap ya Pak ya. Ya, Dan lengkap. kita melihat sendiri bahwa framework ini selalu diperbarui ya. Ini dimungkinkan karena banyak expert yang terlibat di dalam, dan termasuk praktisi juga yang terlibat di dalam proses update daripada SCORE ini, sehingga akan terus bisa memenuhi kebutuhan zaman ya. Oke, baik. Mungkin seperti itu dulu pertanyaan-pertanyaannya.
terima kasih sekali atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mohon maaf kami belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Baiklah, Sobat Improvement, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara ini. Karena waktu yang terbatas, kita akan mengakhiri ya acara webinar ini. Oke, nah sebagaimana kami infokan tadi bahwa kita akan menyelenggarakan webinar ya pada maksud kami ada seminar internasional pada tanggal 12 November. Bagi rekan-rekan yang tentunya ingin mencoba untuk menggali lebih banyak lagi mengenai skor dari ASCM, skor DS khususnya, ASCM telah mengeluarkan versi terbaru dalam hal ini yang dinamakan dengan skor DS atau Digital Standard. Sobat Improvement dapat mencoba untuk melihatnya langsung pada link yang kami berikan di sini, yaitu score.ascm.org. Di sini juga melalui link yang sama, Sobat Improvement dapat mencoba untuk mendapatkan akses gratis training ya secara online dengan mengklik QR code ataupun link ini. Baik, untuk Sobat Improvement yang ingin melihat webinar-webinar kami sebelumnya, Sobat Improvement dapat mengunjungi YouTube channel PKM Consultants bagaimana yang kami tampilkan di layar ini. Dan perlu juga kami informasikan bahwa webinar hari ini dapat Sobat Improvement saksikan kembali melalui YouTube channel PKM Consultant tersebut. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe ya, untuk mendapatkan notifikasi jika rekaman webinar hari ini sudah di-upload. Untuk mendapatkan materi webinar hari ini juga Sobat Improvement dapat download melalui link yang tertera di layar. Sobat Improvement sekalian, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sebelum kami akhiri acara ini, kami sekali lagi ingin menyampaikan bahwa saya Yozi Samsubar, mewakili PKM Consultant, beserta narasumber Bapak Iwanova mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan partisipasi Sobat Improvement sekalian. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas kesediaan untuk hadir pada webinar-webinar kami sebelumnya. Sampai jumpa pada final event International Seminar pada November 2024. Salam Improvement.